Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini sungguh anugerah Tuhan. Setelah sekian lama kita beribadah di rumah kita masing-masing, hari ini hari yang ditunggu, kita akan ibadah bersama-sama. Walaupun kita tetap dengan protokol kesehatan yang berlaku. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan pujikan pujian. Kupandang kemuliaan-Mu Tuhan, karena Engkaulah pemilik hidup kami. Kita bangkit berdiri. Pujian, hormat,
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, haleluya, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Aku kuasamu. Amin. Haleluya. Tiada satupun yang luput. Tiada satupun yang luput, amin, dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian Tuhan, amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, amin. Kadang luhur berkorban bagiku. jiwaku memuja Yesus Kristus Tuhan, kuasa-Mu agunglah karya-Mu. Kristus Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, hormat dan pujian. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Segala sesuatu terjadi atas izin-Mu, dan Engkau Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Kami bersyukur kalau hampir 6 bulan Tuhan izinkan
kami tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja, namun dengan gembira, setia, rajin, segenap jemaatmu beribadah di rumah masing-masing. Dan hari ini kami mengawalinya ibadah bersama sekalipun masih terbatas, baik peserta jemaat yang hadir maupun waktu yang diselenggarakan. Namun ini adalah anugerah-Mu. Kami mohon hadir-Mu, kami mohon lawatanmu. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu nyata. Karenanya bungkus tudungi segenap ruang ini dengan kuasa darah Yesus. Tiap-tiap saudara yang datang dibungkus darah Yesus dan diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini sampai dengan selesai sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Puji-pujian, pemberitaan firman, korban persembahan, doa-doa yang dipanjatkan kiranya berkenan kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami buka dan kami layani ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Baik, masih tetap bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama dalam Mazmur 118 ayat 26. Mazmur 118 ayat yang ke-26. Apabila Bapak Ibu sudah siap, kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur 118 ayat 26. 1, 2, 3. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan pujikan pujian kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Puji Tuhan. Amin. Ada sukacita pagi hari ini? Kita bangkit berdiri lagi saja. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan Tuhan.
Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Musim selalu berganti, namun kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap abadi. Amin.
Allah yang menjaga, Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang memberkati. Kami ada sebagaimana sekarang ada, hanya oleh anugerah-Mu. Dan sekarang Bapa, kami siap diberkati melalui pemberitaan firman Allah. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menyatakan kemuliaannya, sehingga kalau ada di antara yang hadir pada pagi hari ini, sedang menderita sakit di rumah mereka, ataupun sekarang terganggu kesehatannya, sekalipun mungkin ringan, dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Berkat-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa, kami membuka hati, menyambut firman-Mu pagi ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Hari ini hari bersejarah untuk kita. Setelah kurang lebih hampir 6 bulan kita tidak bisa beribadah bersama di gereja. Pagi hari ini kita mengadakan ibadah tatap muka, namun masih terbatas. Ada banyak saudara yang mempertanyakan apakah bisa datang dan seterusnya. Memang ini terbatas karena seperti juga kita sendiri ikuti, ada beberapa kendala yang ini nanti akan kita evaluasi untuk ibadah raya kalau Tuhan izinkan pada September nanti kita mulai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Sakaria, pasal yang ke-8, ayat yang ketiga sampai dengan ayat 17. Saya tidak akan membacakan lebih dahulu, nanti di dalam khotbah ayat-ayat itu akan kita baca hampir keseluruhan perikop yang saya sebutkan pagi hari ini. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kitab Sakaria ini ditulis oleh Nabi Sakaria, keturunan imam dari Ido. Dia melayani setelah umat Allah pulang dari pembuangan dan berada kembali di tanah perjanjian, khususnya di kota Yerusalem. Tentu kita masih ingat, dan kalau kita mempelajari kitab-kitab Nabi, maka bangsa Yahudi karena berpaling dari Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, maka mereka didisiplin oleh Allah, dibuang ke Babel selama 70 tahun menjadi tawanan. Tetapi kemudian Tuhan membebaskan umatnya, dibawa kembali ke Yerusalem. Itulah zaman Imam Isra maupun Nehemia dan beberapa tokoh yang lain. Dan ketika berada di tanah perjanjian lagi, itulah Sakaria melayani. Sakaria artinya Allah mengingat. Allah ingat akan umatnya, maka ia akan memulihkan. Mari kita membuka, saudara, Sakaria pasal 8, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kitab Sakaria pasal 8, ayat 14 dan ayat 15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik.
supaya engkau mengambil mereka. Kaum Yehuda, janganlah. Ini yang memberikan penjelasan kepada kita mengapa umat pilihan Allah sampai terbuang di tanah Babel dan menjadi tawanan selama 70 tahun. Satu generasi, saudara. Karena mereka telah berpaling dari Tuhan. Allah murka. Umat pilihan ini memang sangat dikasihi seperti biji mata. Wajah mereka terlukis di telapak tangan Tuhan. Dan Tuhan selalu memandang tembok-tembok mereka. Tetapi status umat pilihan bagaikan seorang anak bukan berarti tidak perlu adanya disiplin. Allah mendisiplin umatnya dengan mengizinkan kerajaan Babel menaklukkan mulanya kerajaan utara Israel, kemudian kerajaan selatan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, dan orang-orang dibawa menjadi tawanan. Itulah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan teman-temannya yang lain. Tetapi melalui Nabi Zakaria, Tuhan berfirman, ayat 15, pada waktu ini, sekarang aku kembali bermaksud berbuat baik kepadamu. Karenanya khotbah pada pagi hari ini saya beri judul, sekaranglah waktunya Tuhan memulihkan. Sekaranglah waktunya Tuhan memulihkan. Saudara, mari kita membuka kitab Ayub, tandai kitab Sakaria, kita akan kembali ke kitab Sakaria. Sekarang kitab Ayub pasal 5 ayat 18. Ayub pasal 5 ayat 18, karena dialah Tuhan Allah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Bukankah ini seperti kita para orang tua ketika mendisiplin anak? Anak perlu didisiplin, tetapi kasih orang tua bukan berarti berkurang atau hilang karena marah mendisiplin anak. Allah melukai atau memukul, tetapi dia juga membebat atau menyembuhkan pula. Pandemi ini apakah karena dosa? Kalau anak muda ditanya jawabnya, maybe yes, maybe no. Bisa ya, bisa tidak. Karena memang dosa itu selalu mendatangkan hukuman. Tetapi bukan selalu setiap kesukaran, penderitaan, kepahitan, kegagalan, kekurangan itu karena dosa. Bahwa umat Allah kemudian dibuang ke Babel karena dosa, ya. Tetapi tidak semua penderitaan karena dosa. Bisa karena Allah hendak mendidik kita. Mazmur pasal 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19 pada terjemahan firman Allah yang hidup demikian. Orang yang baik juga mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Artinya mungkin seseorang tidak berdosa, tidak melanggar firman, tidak mendatangkan murka Allah, tetapi mengalami kesusahan. Itu adalah disiplin untuk menguji. Dan beberapa kali khotbah-khotbah online, baik ibadah raya, minggu maupun ibadah doa malam, saya sampaikan itu. Allah memberikan ujian kepada umatnya. Tetapi kalau kita sungguh percaya dan taat kepada Tuhan, harus mengalami kesusahan, ingat saudara, Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Itulah sebetulnya apa yang menjadi latar belakang yang disampaikan Nabi Zakaria tadi. Dulu memang ya,
Allah murka dan umatnya dihukum. Tetapi ada waktunya Allah hendak datang memulihkan mereka. Kembali kitab Sakaria, saudara. Kitab Sakaria pasal 8 tadi, ayat 6, kita membacanya di sana. Sakaria pasal 8 ayat 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Maksudnya apa? Ketika Allah berfirman hendak memulihkan sisa bangsa yang sudah kembali ke Yerusalem, kurang percaya. Mosok sih, itu bahasa kita. Masa Allah akan melakukan hal yang ajaib itu? Sebab dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas begini. Kamu mungkin tidak percaya. Kamu yang merupakan sisa-sisa suatu bangsa yang kecil jumlahnya dan dalam keadaan putus asa. Itu Sakaria pasal 8 ayat 6 terjemahan firman Allah yang hidup. Lalu kalimat paling bawah, tetapi bagiku, camkan Bapak Ibu Saudara, bagi Allah hal itu, hal memulihkan sisa bangsa, hal memulihkan kembali kota Yerusalem, hal memulihkan lagi tanah perjanjian, bukanlah masalah besar. Membaca ini membuat hati kita gembira, saudara. Karena acap kali kita seperti sisa bangsa ini, ketika menghadapi kesukaran, kesulitan, kita baca Alkitab, kita baca firman, kita mendengar khotbah, kita mendengar kesaksian, Allah tidak berubah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Dia sanggup menolong kita, tetapi mungkin hati kecil kita berkata, mosok sih? Apakah bisa? Problemku terlampau besar, masalahku terlampau banyak, tapi Allah berfirman, bagiku hal itu bukan masalah besar. Kalau pakai bahasa sehari-hari, bagiku firman Allah, menolong kalian, memulihkan kalian, itu kecil. Ya, bukan hal yang besar. Ini yang dituntut kepada kita dan yang dimaksud dengan orang benar hidup oleh imannya. Khotbah beberapa waktu lalu. Meyakini Allah sanggup menolong. Ayat 7 saudara, kitab Sakaria pasal 8, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai tempat terbenamnya. Artinya apa? Ketika Allah bertindak menolong umatnya itu tuntas, tidak setengah-setengah, tidak pilih kasih, tidak. Terjemahan yang lain ayat 7 bunyinya begini. Yakinlah bahwa aku itu Tuhan akan menyelamatkan umatku dari timur dan dari barat, dimanapun mereka berada. Ini harus membuat kita gembira, sudah itu Allah kita. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Dimanapun posisi kita, dimanapun keberadaan saudara, apalagi dalam kondisi seperti umat Allah waktu itu, Allah akan bertindak memulihkan kita. Tidak ada yang dilupakan, tidak ada yang ditinggalkan. Ayat 13 kita membaca, saudara. Sakaria pasal 8. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hei kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga, perhatikan Bapak Ibu, Tuhan akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Pandemi ini masih belum tahu kapan berakhir. Kabar baiknya adalah tren sekarang ini jumlah orang yang terpapar, penambahan orang yang sakit
baik yang dirawat maupun yang harus isolasi mandiri, jumlahnya dibanding dengan yang sembuh, lebih banyak yang sembuh. Kalau kita banding dengan kondisi global dunia, Indonesia termasuk berada pada tren yang baik, yang positif. Apalagi kita mendengar vaksin mulai diketemukan. Pemerintah berjanji dan berupaya awal tahun depan secara massal vaksin sudah bisa diterapkan untuk untuk bangsa kita, tetapi mungkin ada gilirannya. Kabar baiknya yang tua-tua, kita ibadah seperti enggak boleh, saya ini menurut protokol tidak boleh saudara, 74 umur saya. Mestinya itu 12 sampai dengan 59. Tapi kemudian mungkin ada semacam penawaran di sana sini, lalu menjadi 60. Tambah lagi, mungkin tawaran lagi jadi 65. Beberapa gereja akhirnya 70. Mengapa saudara? Kita yang tua-tua ini tidak ada kesenangan lain kecuali berkumpul dengan saudara seiman, seusia, tidak hanya berbagi cerita, tetapi boleh berdoa bersama dan sebagainya. Dan justru orang-orang tua itu sekarang kan mau bicara sama anak muda, anak-anak, apalagi cucunya, sudah tidak gathuk, saudara. Sulit untuk bisa ketemu, karena banyak hal yang beda, tidak hanya istilah, tetapi pola pikir dan sebagainya. Berkumpul sesama orang tua penting, tetapi protokol kesehatan memang jangan. Namun kabar baiknya nanti kalau vaksin ini diketemukan, maka yang mendapat giliran awal orang-orang tua katanya, tepatnya moga-moga akan mendapat vaksin lebih dulu. Ini kabar baik. Tren penambahan jumlah yang menderita terkendali, sehingga Surabaya sekarang tidak lagi status hitam, juga merah, tetapi oranye artinya sedang, walaupun harus terus kita waspada. Yang kedua, vaksin mulai diketemukan. Sekalipun memang penerapannya masih memerlukan waktu. Nah, saudara, kita harus meyakini ini. Ini campur tangan Tuhan. Amin saudara, campur tangan Tuhan. Sebab menurut teori itu masih berkepanjangan, tetapi seperti bisa dipercepat. Dan kalau Tuhan memulihkan kita, jangan lupa, kita ini dipulihkan, diselamatkan, sehingga tujuannya kamu menjadi berkat. Karenanya janganlah takut dan kuatkan hatimu. Ibadah raya seperti sekarang ini di Surabaya masih banyak yang juga belum mulai. Tapi sudah mulai beberapa gereja. Kita memberanikan diri mengawali bukan karena nekat, tetapi kita memang harus beradaptasi. Suka tidak suka, inilah keadaannya. Sehingga ibadah kita atur begitu rupa, waktunya dan seterusnya. Janganlah takut, kuatkan hatimu. Nah saudara, ini menyatakan apa berarti? Ini ringkasannya sebetulnya. Bahwa memang sekaranglah waktunya. Dahulu ya, Tuhan mengizinkan pandemi ini menyerbu luar biasa. Tapi sekarang secara positif dan optimis, melihat bahwa ke depan Allah sedang mengerjakan pemulihan untuk kita. Karena memang Allah itu sekalipun Allah mendisiplin, murka, tetapi Ia juga memulihkan. Itu Allah kita kok. Pengenalan tiap agama terhadap Allah Tuhannya beda-beda. Tapi Alkitab firman Allah menjelaskan Allah kita bukan hanya maha besar, maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, tetapi Allah kita maha kasih.
Ia memukul tetapi juga mengobati. Itu Allah kita yang tadi juga sudah kita pahami, dan Ia yang memulihkan itu akan memulihkan dengan cara ajaib dan sempurna. Sebab itu sekalipun vaksin nanti diketemukan, mulai diterapkan, kita tidak boleh mengabaikan pola hidup bersih dan sehat, tetapi juga jangan berkurang keyakinanmu. Allah selalu campur tangan. Ketika Tuhan bertindak memulihkan, maka Ia bertindak dengan cara yang ajaib dan sempurna. Tadi malam saya mendapat berita dari antara kita. Hari ini minta izin belum bisa ikut ibadah. Bagaimana yang selama ini terus didoakan sakit sudah sembuh. Keluarganya walaupun bukan seiman, tapi kita selalu mendoakan juga. Kami selalu mendoakan, sudah dinyatakan juga sembuh. Berita itu sangat luar biasa. Ada hal yang lain, pengalaman yang saya belum bisa menceritakan agak detail, tetapi bagaimana dalam pekan ini Tuhan Yesus bertindak dengan cara yang ajaib dan sempurna. Yakini, tidak hanya untuk hari ini, juga untuk esok. Tidak hanya berkaitan dengan pandemi, saudara, tapi juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi, saudara. Tentu karena pandemi mungkin ekonominya agak sedikit kacau balau, saudara, ya. Seperti perahu goncang. Tidak apa-apa, Tuhan akan bertindak memulihkan. Dan kalau Dia memulihkan itu dengan cara yang ajaib, bagi Tuhan itu bukan masalah besar. Camkan baik-baik. Menolong saudara dan saya, memulihkan saudara dan saya, seberat, sebesar apapun kesulitan, kesukaran, bagi Tuhan itu bukan masalah besar. Itu sekali lagi, anak-anak mengatakan, sipil orang kami di Jawa Tengah. Letik kecil, orang Sunda bilang letik kecil itu bagi Tuhan. Jadi tetap percaya. Dan dalam Tuhan memulihkan kita, maka kita harus tetap jaga diri. Sekalipun kita tak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Harapan selalu ada, optimisme harus kita nyalakan. Tapi kita tidak tahu. Kabar buruknya kan sampai dengan akhir September, bahkan Oktober, November, mungkin akan timbul serangan ketiga untuk virus corona ini. Tapi bagi kita orang beriman, punya Tuhan, walaupun tidak boleh ngawur. Janganlah takut dan kuatkanlah hatimu. Kalau begitu maka ini yang paling penting. Saya mengakhiri khotbah dengan bagian ini, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kitab Sakaria pasal 8 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sakaria pasal 8 ayat 16 dan 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Tidak usah ditafsir, jelas. Yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan. Apa itu? Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Ayat 17, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Saya tulis ringkasannya di depan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar. Dalam apa? Satu, perkataan. Itu artinya jaga mulut. Kita harus benar dalam pikiran. Itu artinya harus jaga hati. Kita harus benar dalam tindakan.
kita mesti kendalikan diri. Masih ingat mungkin setahun lalu saya menulis jamu jati kendi, saudara. Jamu itu kan obat herbal asli Indonesia, itu jamu. Tapi singkatan dari jaga mulut. Protokol kesehatan mengharuskan kita pakai masker. Ketika apalagi keluar rumah. Pakai masker. Masker itu untuk menutup mulut dan hidung. Tentu supaya jangan terkena droplet, saya berani buka karena saya harap tidak mungkin, maaf, droplet saya sampai mencelat ke sana saudara ya. Tapi juga dengan mulut dibeginikan kan ini juga semacam simbol. Jogonen, betul saudara? Kan kalau ada mau ngomong apa, masih ingat itu dulu orang tua ke anu, jangan bicara sembarangan. Ya. Jadi kita harus pakai masker selain supaya jangan terkena droplet. Dan kalau pakai masker jangan cuma di janggut, nanti jadi jenggot hijau warnanya. Jangan cuma nutup hidung, itu nanti bahaya sekali, harus lengkap hidung dan mulut. Jaga mulut. Lalu jaga hati. Apa saudara? Kita pun juga tidak hanya pakai masker, kita mesti juga cuci tangan. Saya harap cukup tempat cuci tangan, kalau tidak di pojok depan ada, kalau memang nanti dievaluasi perlu, kita akan upayakan tambah satu tempat lagi cuci tangan ketika besok minggu untuk ibadah-ibadah. Cuci tangan supaya bersih. Ini jelas sekali saudara, mencuci tangan tidak hanya supaya bersih tapi sebuah sikap. Bagaimana kita mesti harus tadi menjaga pikiran kita, hati kita, karena dari hati dan pikiran perbuatan itu muncul. Lebih jauh, benar dalam tindakan, harus mampu mengendalikan diri. Kalau dalam protokol kesehatan, jaga jarak. Beberapa minggu sudah ada ibadah doa pagi, agak guyon kepada ibu-ibu yang doa pagi. Ketika pulang, saya, ayo jaga jarak ya. Karena sudah otomatis dari sono saudara. Kalau pulang dari gereja itu mesti terus nempel gitu. Ngomong deket-deket cablek-cablekan, di dalam sudah omongan, depan pintu ngomong lagi, depan pintu gereja pagar ngomong lagi, sampai di jembatan ngomong lagi. Mungkin itu biasa, semuanya kita lakukan itu. Nah sekarang jaga jarak, kendalikan diri. Ora koyo-koyo itu bahasa Jawanya. Memang kita ketemu tidak salaman itu kan rasanya kan cek nemene saudara. Tapi kendalikan diri. Ini yang harus dilakukan. Mengapa? Saudara, sejarah membuktikan bahwa ketika umat Allah tidak lagi menjaga hidupnya benar dalam perkataan, benar dalam pikiran, dan benar dalam tindakan, sejarah berulang lagi. Umat Allah Israel, Yahudi khususnya, mengalami banyak kesulitan. Sejarah modern mencatat berapa kali terjadi upaya memusnahkan bangsa Yahudi ini. Sudah sejak dulu, dan jelang pada waktu Perang Dunia, Nazi Jerman melakukan pembersihan terhadap orang Yahudi dengan sangat luar biasa. Ancaman sampai hari ini dari banyak pihak ingin memusnahkan Yahudi. Mengapa? Mereka lupa untuk benar dalam perkataan, pikiran, dan tindakan. Saudara, sekalipun sekarang sudah bebas kemana-mana, sepertinya. Tapi tidak boleh meninggalkan kewaspadaan. Kita harus ketat, taat, disiplin, mengikuti protokol kesehatan. Saya ulang, ini hal yang tiap hari kita dengar. Harus pakai masker. Kemanapun saudara pergi, keluar rumah terutama. Cuci tangan,
yang bersih dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak. Itu sebabnya kursi pun sekarang diatur teorinya 1 meter sampai 2 meter. Mungkin ini perlu dievaluasi lagi. Apakah nantinya harus diperlebar lagi dan segala macam. Kita akan pikirkan. Yang penting jaga jarak dimanapun. Sekarang kalau ketemu orang diajak ngomongan deket-deket, kita mesti mundur saudara. Sawangane memang saudara. Beberapa hari lalu ada pengendara Grab berhenti di situ. Saya coba ngobrol, kalau ada yang mobil atau motor berhenti seringkali saya tanya. Hanya supaya saya kenal siapa-siapa yang sering di depan. Saya ajak ngomong, saking senengnya mungkin kok ada orang yang ngajak ngomong. Bapak itu enggak pakai masker, ngomongnya mau deket-deket terus saudara. Saya mundur-mundur terus saudara. Andai kata ada yang video bisa viral saudara ya. Bayangin dia ngobrol, saya mundur terus saudara. Saya bilang, Pak ampun maju Pak. Ya sawangan enggak enak. Saya mundur-mundur akhirnya saya cari akal. Saya pamit lalu saya pulang saudara. Tapi itu memang harus kita lakukan. Jadi apa artinya? Tuhan bertindak. Kapan? Sekarang itu artinya Tuhan tidak akan pernah menunda tindakannya. Dan caranya Tuhan itu ajaib serta sempurna. Tetapi bagian kita harus kita lakukan. Harus benar dalam perkataan, pikiran dan tindakan. Kaitannya dengan pandemi sekarang, pemerintah berupaya. Tapi mari saudara kita sebagai orang Kristen, jadilah contoh di lingkungan kita. Disiplin terhadap protokol kesehatan. Karenanya nanti ketika saudara pulang, mohon maaf, pulang juga tidak serta-merta pulang, akan diatur begitu rupa. Supaya yang belakang dulu pulang. Dan baik mungkin bisa, saya munculkan saja sekalian. Ini yang sekaligus perlu kita pahami bahwa saya sudah tulis sebagai pengumuman sebetulnya sekaligus mengakhiri khotbah karena ada sedikit kaitannya. Dimohon Bapak Ibu Saudara keluar ruang ibadah secara tertib sesuai arahan petugas. Jadi saudara di depan ini tolong atur pintu-pintu jangan lupa dibuka ya, pintu-pintu kanan kiri dibuka. Dengan tidak berdesaan atau ambil jarak. Yang duduk di depan sabar dulu. Biar yang di luar keluar, ada 3 pintu. Dan dengan demikian juga ada kesempatan persembahan tidak akan lagi pakai kantong persembahan. Sekarang amplop-amplop disiapkan di kursi, mengurangi sebetulnya persentuhan, katakanlah begitu. Dan nanti saudara masukkan di kantong-kantong di depan sudah disiapkan. Atau mau dimasukkan di lemari, nanti akan dipilah-pilah. Persembahan itu apa kan sudah ada tulisannya. Digabung jadi satu tidak masalah, artinya amplop itu 2, masukkan satu tempat tidak apa-apa. Akan dipilah oleh yang bertugas. Ini untuk persembahan umum, ini untuk persembahan khusus. Dan kalau memang ada yang persepuluhan, akan disisihkan juga persepuluhan. Tapi tidak pakai kantong persembahan. Kalau persembahan khusus ada yang dekat dengan di depan mau dimasukkan, silakan. Dengan persembahan umum saudara, amplop yang agak sedikit krem dimasukin boleh. Ketika nanti buka kita akan seleksi itu, akan kita pilah mana yang untuk persembahan umum, mana yang untuk persembahan khusus dan sebagainya. Ini penting saudara, persembahan dengan amplop yang sudah disediakan, memasukkannya pada kantong-kantong tersedia di dekat pintu secara bergilir. Ini sebetulnya penerapan hal yang nampak, yang sederhana, kita disiplin, kita taat supaya yang lebih luas dalam hidup. Benar dalam perkataan, benar dalam pikiran, benar dalam tindakan. Tuhan bertindak, kita taat, terjadilah mukjizat. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Walaupun lewat lembah air mata, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewat
di lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Saudara, angkatlah tanganmu penuh syukur, katakan aku percaya Tuhan sanggup memulihkan hidupku dengan cara yang ajaib dan sempurna. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu memberi kami kekuatan baru. Engkau Tuhan yang tidak selamanya murka. Ketika Tuhan menegur kami dengan mendisiplin, Tuhan juga akan bertindak untuk membebat dan mengobati. Terima kasih sebagaimana umat Allah zaman dahulu, Tuhan murka atasnya, tapi kemudian memulihkan dengan cara ajaib dan sempurna. Kami percaya untuk kami di sini sekarang ini, juga untuk bangsa kami Indonesia ini. Pulihkanlah Tuhan, baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi, di semua sendi, di seluruh wilayah tanah air ini. Lebih-lebih kami anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Bagi Tuhan bukanlah masalah besar. Tuhan sanggup, Tuhan mau bertindak dengan ajaib. Bapa, terimalah kurban persembahan anak-anak-Mu yang pada saatnya akan diserahkan. Berkenan menerima dan Tuhan memberkati dengan limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Saya minta waktu sebentar untuk Bapak Ibu, bahwa ibadah karena memang ini masih semacam trial begitu, hanya satu kali. Tetapi kalau Tuhan izinkan, sekali lagi kalau Tuhan izinkan, kita akan terus mengikuti perkembangan. Dan nanti bagaimana dengan masukan juga dari pihak pemerintah. Kalau mulai besok minggu ada ibadah raya, itu terbuka, artinya untuk seluruh warga, kecuali satu yang umur kurang dari 12 dan lebih 70 tahun diharap beribadah di rumah. Yang kedua, yang sedang kurang sehat dipersilahkan ibadah di rumah. Sekarang ini kalau saudara ketemu orang batuk-batuk saudara, seperti zaman dulu ketemu orang sakit kusta saudara. Saya sering melihat ketika dalam kerumunan ada orang kuk, lalu orang seperti takut, yang orang batuk belum tentu karena si COVID saudara. Tapi kalau ada di antara sudah kurang sehat, ibadahlah di rumah. Ibadah hanya akan diadakan 2 kali, jam 7 dan jam 5 sore.
Mengapa tidak 3 kali? Ada beberapa hal. Menyiapkan seperti ini tidak mudah, saudara. Saya terima kasih dan bersyukur kepada bapak-bapak dan kaum muda yang sejak kemarin pagi menyiapkan semuanya, bahkan jauh sebelumnya menyiapkan. Setelah ibadah akan segera disemprot desinfektan. Jadi kalau jam 7 kita adakan ibadah, misalnya 9 diadakan, tidak sempat untuk mensterilkan tempat ini. Dan itu relatif berbahaya dalam tanda kutip. Sebab itu ibadah hanya jam 7 dan jam 5 sore, paling lama 75 menit. Mengapa? Ada 3 hal penting sudah saya share kepada saudara beberapa waktu lalu dalam mengadakan kerumunan semacam ini. Satu adalah ventilasi atau sirkulasi udara. Itu sebabnya maka AC dinyalakan, jendela dibuka, dan pintu-pintu segera dibuka. Tadi pun sama ibadah pintu besar tetap terbuka, jendela terbuka. Tidak boleh dalam ruang tertutup. Yang kedua, durasi waktu. Kita ibadah paling lama sekali lagi 75 menit. Sebab itu nyanyian pujian juga kita persingkat, khotbah juga kita persingkat, tapi nanti terus akan kita evaluasi. Dengan persembahan saudara keluar memasukkan, itu sudah memotong waktu yang dipakai. Lalu yang ketiga, jaga jarak. Jarak pun harus diatur begitu rupa. Itu sudah menjadi ketentuan. 3 hal penting, 3 komponen penting dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan seperti sekarang ini. Itu sebabnya maka kita mesti harus atur, sekali lagi ibadah hanya 2 kali. Dan yang terakhir saya sampaikan, nanti pun saudara perlu mendaftar. Aduh, kebaktian kok pakai daftar, saudara. Bukan apa-apa, supaya bisa diatur kalau pagi hari sudah penuh kursinya, tidak ada yang nanti datang kasihan harus berdiri di luar, bergerombol pun nanti juga tidak baik. Jadi akan diatur, dibuka untuk yang jam 7 pagi dan jam 5. Saudara nanti mengisi melalui grup WA, sebab itu saya harap saudara semuanya aktif membuka grup WA Keluarga Damai Sejahtera atau grup-grup yang ada. Nanti di sana saudara mengisi nama. Minggu ini mungkin bisa pagi, minggu yang akan datang mungkin sore. Sebab itu tidak yang pokoknya daftar sekali, seterusnya tidak. Tiap orang punya kepentingan yang kadang-kadang berbeda. Bagaimana kalau tidak daftar? Ya mau dibilang apa? Tetapi kalau tidak mendaftar akan menyulitkan kami. Akan menyulitkan karena tempat juga terbatas. Ya. Jadi mohon ini saudara-saudara disampaikan kepada yang lain, walaupun saya terus-menerus menginformasikan, mensosialisasikan melalui grup WA. Hanya kadang-kadang saudara-saudara jemaat kurang aktif membuka grup WA. Mohon sekarang bukalah, bangun tidur doa dulu saudara ya. Buka WA, jangan WA dulu baru doa saudara ya. Buka dan lalu ada pengumuman apa? Karena penting sekali supaya penyelenggaraan ibadah bisa kita lakukan. Penyelenggaraan ibadah kelompok atau komisi akan diatur tersendiri. Tapi sementara seperti sudah saya serukan, walaupun belum ada tanggapan dari kelompok, mungkin hari Rabu itu adalah hari di mana kelompok-kelompok atau komisi bisa memakai Rebo dan atau Jumat sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau pakai Zoom itu ternyata sangat terbatas. Ada banyak faktor yang menghalangi. Yang terakhir adalah ibadah ini direkam oleh tim multimedia. Tidak bisa live streaming. Tetapi siaran tunda kurang lebih nanti pukul 10. Saudara bisa mengunduh lagi ibadah ini, atau saudara kita yang tidak bisa datang bisa mengunduh ibadah secara online jam 10 pagi nanti melalui YouTube, atau link diberikan kepada saya akan segera saya share seperti biasa lewat grup-grup yang ada. Sekali lagi aktif buka grup yang sudah ada dan kita sepakati. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah ini dengan berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur, dan song leader singers akan mengajak menyanyi pujian terakhir Sampai Ku Mati. Ya. Kita nyanyikan pujian itu. Bisa ditayangkan kalau yang belum apa.
Bapa di surga, ini komitmen kami. Kami mau setia sampai mati mengiring Yesus. Setia sampai mati melayani Tuhan. Kami mohon curahan kuasa darah anak domba, menguduskan kami semua, mematahkan setiap kuasa jahat. Api Roh Kudus kiranya membakar virus-virus, bakteri, dan apapun yang mendatangkan sakit dalam nama Yesus. Kami semuanya pulang dengan sehat. Kami pulang membawa berkat. Seisi rumah kami pun sehat dan diberkati. Kami menyerahkan ibadah doa sepanjang pekan ini. Kerinduan kami ibadah raya bersama besok Minggu pagi dan sore sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Memberkati kota kami Surabaya, memberkati lingkungan kami. Upaya pemerintah memutus penyebaran virus corona ini, Tuhan campur tangan. Penemuan dan penggunaan vaksin untuk seluruh masyarakat juga kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapakku, diberkati saudara-saudara kami baik yang mengambil bagian pelayanan langsung hari ini maupun yang mendukung dalam persiapan-persiapan yang panjang. Jerih lelah dan pengorbanannya berkenan kepada Tuhan. Kami tidak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Bersama mari kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Kristus di surga, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara berkat-berkat Tuhan, anugerah Bapa dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, penghiburan, pembelaan, pertolongan dari Tuhan limpah atas saudara dan seisi rumahmu sepanjang hari ini, sepanjang bulan September ke depan, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Lagi kita menyanyi sampai